Selamat sore anak-anak Tuhan Yesus. Bagaimana? Ada sukacita hari ini? Harus sukacita, harus semangat. Terus jangan lupa kita tersenyum. Buat siapa? Buat mama, buat papa, buat oma, buat opa. Buat siapa lagi? Buat ade yang punya ade, buat kakaknya yang punya kakak, ya. Nah, sekarang ibadah hari Minggu ini, kebaktian hari Minggu ini, kita akan mulai ya. Kita akan menyanyikan dulu senyum dan bermuka gembira. Ayo, adik-adik ikutin gerakannya ya. Ya, sesudah kita bergerak, sesudah kita tersenyum, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan sikapnya, duduk yang manis, yang rapi, siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Yuk, kita lipat tangan. Kita tutup mata. Tuhan Yesus, berkati kami semua, guru sekolah minggu, teman-teman, agar kita bisa beribadah sekolah minggu. Hari ini kami ingin beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Lindungi setiap kami agar selalu sehat, tidak ada yang sakit. Jika ada teman yang sakit, tolong berkati agar cepat sembuh dan mengikuti ibadah online bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita siap ya mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan lagu dulu dan sambil menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin kami karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pikiran untuk fokus kepada firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya adalah bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Halo anak-anak, kita ketemu lagi ya. Hari ini Ibu Titi senang sekali karena bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua. Ya, hari ini Ibu Titi akan mengajak kalian untuk mengenal dan belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Ezra. Siapa ya Ezra? Ngapain Ezra? Dan kok bisa sih Ezra terkenal di dalam Alkitab? Nah, kita nanti belajar ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh sehat, kami boleh bertemu dengan teman-teman kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya Allah, kami akan belajar, kiranya Engkau buka hati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar mengenal, memahami firman Tuhan ini. Urapi kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat dan urapan-Mu. Amin. Nah, anak-anak semua, ini di dalam Alkitab ini Alkitab nih, Ibu Titi bawa Alkitab nih. Di dalam Alkitab ini ada satu tokoh yang terkenal, namanya Ezra. Mungkin anak-anak semua di sekolah ada teman ya, namanya Ezra. Terus kalian bertanya, kan Ezra itu ada di dalam Alkitab, kok siapa ya Ezra itu ya? Kenapa temanku namanya Ezra? Nah, kita belajar yuk. Nah, Ezra itu adalah orang yang hidupnya saat itu di pembuangan di negara Babel. Jadi gini anak-anak, ada cerita bahwa bangsa Israel itu dulu pernah dibuang ke negara Babel. Nah, setelah 70 tahun, Ezra ini sedih, kesel karena bangsa Israel saat itu banyak yang tidak beribadah karena bait Allahnya dihancurkan. Tapi kemudian Ezra membangun kembali dan mengajak orang-orang semua untuk kembali beribadah pada Allah. Nah, setelah tempat ibadahnya ada, Ezra kemudian mengajarkan orang-orang tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum yang ada sana dari Allah. Nah, saat Ezra menceritakan hukum Taurat dan ada kisah yang ada di Alkitab, semua mendengarkan, semua menyimak. Mereka sangat menyukai apa yang diajarkan oleh Ezra. Setelah Ezra selesai, semua bangsa Israel yang mendengar kisahnya dari Ezra itu, hukum tentang hukum Taurat, mereka sujud syukur ke tanah kepalanya dan mengucapkan amin, 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 amin. Semua mengatakan amin. Sejak saat itu Ezra menjadi
orang yang dikenal. Dikenal sebagai apa? Sebagai imam yang ahli dalam hukum Taurat. Itulah Ezra. Nah, anak-anak juga bertanya, kalau cerita Alkitab, kalau cerita Ezra pingin tahu di mana ya? Di dalam Alkitab ini cerita tentang Imam Ezra dari suku Lewi itu ada di kitab Nehemia di Perjanjian Lama ya, dan kitab Ezra. Nah, kemudian anak-anak, karena Ezra itu sangat disukai karena dengan cerita dari hukum Tauratnya itu, orang-orang sangat suka pada Ezra. Karena apa? Karena Ezra orangnya oke. Nah, di samping itu, mungkin di sini anak-anak ada yang ingin menjadi seorang pemimpin ya. Nah, ketika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, lakukan seperti Ezra. Kok bisa? Gini nak, Ezra itu ingin membawa bangsa Israel itu keluar dari pembuangan di tanah Babel. Dan dia menjadi pemimpin rombongan. Saat menjadi pemimpin rombongan, dia berlaku dengan bijaksana. Kenapa bijaksana? Ezra adalah orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak, takut akan Tuhan itu bukan artinya aku takut sama Tuhan, aku takut sama Tuhan. Bukan seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan berarti orang itu akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan yang Tuhan tidak sukai. Nah, Ezra pun seperti itu. Ezra itu orang yang takut akan Tuhan. Ezra itu yang memimpin keluar dari pembuangan dengan penuh bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia berkatanya dengan adil. Dan apapun yang akan dia lakukan, dia selalu minta pimpinan dalam Tuhan dalam doa. Anak-anak, Ezra itu menceritakan semua yang dia akan lakukan, yang semua dia dengar pada Tuhan dalam doanya. Sama anak-anak, mungkin anak-anak juga suka cerita sama mama, sama papanya, atau sama kakak, atau sama emak, sama mbaknya. Mama, tadi di gereja aku belajar tentang Ezra loh, Mah, aku pingin makanan enak yang dibuat seperti mama masakan kemarin loh. Mungkin kamu seperti itu cerita pada mamanya. Sama, Ezra juga menceritakan semua yang akan dilakukan pada Allah. Jadi, 3 hal yang dimiliki oleh Ezra. 1, dia anak yang takut akan Tuhan. 2, dia berlaku bijaksana. 3, dia adalah orang yang melaksanakan segala sesuatunya dengan penuh kasih dan menceritakan semuanya pada Allah. Ya, itulah Ezra. Anak-anak mau jadi pemimpin? Mari kita sama-sama belajar seperti Ezra. Ya nak ya? Nah, di zaman sekarang adakah orang yang seperti itu? Kita berharap ada. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak bertanya, Ezra itu artinya apa sih? Kok banyak teman aku memakai namanya Ezra? Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ini diceritakan bahwa nama Ezra artinya sang penyelamat. Kok bisa? Kalau Tuhan Yesus juru selamat, kalau Ezra sang penyelamat, sang penyelamatnya bagi siapa? Kalau Tuhan Yesus bagi umat manusia. Kalau Ezra sang penyelamat yang membawa bangsa Israel dari pembuangan di tanah Babel. Itulah Ezra. Kita belajar seperti Ezra. Kita coba ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita berlaku bijaksana dan selalu mengatakan segala sesuatunya kepada Tuhan supaya kita diurapi. Jadi ketika kita memimpin, kita menjadi seorang pemimpin, tangan Tuhan mengurapi atas tubuh kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita menjadi orang yang oke. Tentunya kita mau jadi orang oke dong, menjadi orang pinter dong. Iya nggak nak? Bisa.
Kita penuh keyakinan bahwa Allah sudah memberikan rencana yang terbaik buat kita semuanya. Mari kita menjadi seperti Ezra. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Allah, kami boleh belajar dari tokoh yang bernama Ezra, sang penyelamat. Bapa, mampukan kami semua anak-anak dan hamba sendiri supaya menjadi seperti Ezra yang takut akan Tuhan, yang mampu bertindak berlaku segala sesuatunya dengan bijaksana. Terlebih lagi ya Bapa, kami ingin seperti Ezra yang selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Segala sesuatunya kami ceritakan di dalam doa-doa kami. Yalah Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk anak-anak. Biarlah Engkau mampukan anak-anak GKJ Kiara Condong menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang oke, anak-anak yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Allah, biarlah melalui cerita ini kami boleh belajar bagaimana kami harus bersikap. Kami tahu ya Bapa, Engkau akan selalu menyertai kami. Mampukan kami menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Kami tidak hanya ingin mendengar saja, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur untuk kasih karunia-Mu, urapan-Mu, dan permohonan urapan-Mu. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak semuanya. Semangat dan sehat selalu. Dadah. Halo teman-teman, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari kitab Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ya, sesudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, sekarang adik-adik kita akan persembahan. Adik-adik siapkan ya. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan lagu lagi ya, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diri
Nah, adik-adik, sesudah kita menyanyikan lagu burung pipit yang kecil, ibadah hari ini sudah selesai. Ya, nah kita bawa persembahan ini dalam doa dan doa penutup ya adik-adik ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas pimpinan-Mu pada hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memberikan puji-pujian bagi-Mu. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Biarlah kami semakin semangat, semakin tersenyum kepada sesama kami dan dapat bersukacita bersama-sama. Tuhan kiranya juga mau menerima persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ibadahnya sampai di sini. Sampai ketemu di ibadah minggu berikutnya. Sampai jumpa.